oleh Mohon maaf lahir dan batin. Sarung Al-Samsi. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik yang mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Mana informasi terbaru dari sana? Silakan.
Iya betul sekali, hari ini Kementerian Agama telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah ini dilaksanakan pada Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Setelah tadi kita menyaksikan beberapa prosesi untuk menghitung hilal, begitu tadi sudah dilaksanakan seminar posisi hilal, kemudian juga ada sidang isbat secara tertutup, dan tadi dalam konferensi pers Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama menyatakan bahwa Lebaran 2026 ini akan jatuh di tanggal 21 Maret 2026. Tentunya sudah tadi atas perhitungan dari posisi hilal sendiri, ini memang menurut kriteria Imkan Ruqyah ini memang disepakati mensyaratkan ketinggian hilal seharusnya pada posisi di 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Namun sementara di tanggal 19 Maret 2026 ini di berbagai wilayah di Indonesia belum mencapai di titik tersebut ataupun di angka tersebut, di mana berkisar tadi di angka 0,91 derajat sampai dengan 3,31 derajat, sedangkan untuk sudut elongasinya ini ada di angka 6,1 derajat. Artinya nilai ini masih di bawah kriteria dari Mabims begitu ya. Kemudian hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa posisi hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga Ramadan 2026 ini ditetapkan menjadi 30 hari sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama sendiri, sehingga umat muslim ini dilaksanakan Lebaran pada tanggal 21 Maret 2026. Yulinda Tridewi atas informasinya langsung dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Pemirsa, jamaah Majelis Al-Abrar Indonesia di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri lebih awal pada Kamis pagi ini. Kami akan hadirkan informasi tersebut bersama sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Jamaah Majelis Al-Abrar Indonesia di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri lebih awal pada Kamis pagi ini. Sholat Idul Fitri resmi digelar sebagai penanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan selama 30 hari yang dimulai pada 17 Februari 2026 melalui metode hisab dan dikonfirmasi melalui ruqyat. Jamaah Al-Abrar meyakini 1 Syawal jatuh pada hari Kamis ini. Jamaah Majelis Al-Abrar Indonesia menggelar sholat Idul Fitri lebih awal di Jalan Pulau Permatasari, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis pagi. Sholat Idul Fitri digelar sebagai penanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Majelis Al-Abrar Indonesia sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Kamis 19 Maret 2026. Ketetapan tersebut lebih awal dibandingkan jadwal pemerintah yang baru akan menggelar sidang isbat pada Kamis sore tadi. Pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia, Habib Rais Rijali, menjelaskan dalam penentuan awal puasa dilakukan dengan metode hisab yang kemudian dikonfirmasi melalui ruqyat. Berdasarkan penghitungan tersebut, pihaknya telah memulai puasa sejak 17 Februari 2026 sehingga setelah genap 30 hari dan pada hari ini diyakini telah memasuki 1 Syawal. Sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas Ruqyat Global Cianjur, Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri hari ini. Begitu juga dengan jamaah Muslim Global dan jamaah Majelis Taklim Raudatul Mufakirin di Surabaya, Jawa Timur yang juga merayakan Idul Fitri hari ini. Seperti inilah pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh ratusan warga yang tergabung dalam komunitas Ruqyat Global Kabupaten Cianjur Kamis pagi. Digelar di pelataran parkir di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, serangkaian ibadah sholat Idul Fitri berjalan lancar. Sholat Idul Fitri ini dipimpin oleh imam yakni Ustadz Muhsin Ibnu Siraj dan khotib
yakni Ustadz Akbar Abdul Wahab. Penetapan Idul Fitri ini dilakukan oleh Majelis Baitul Ummah berdasarkan Rukyatul Hilal secara global yang terlihat di wilayah negara Afghanistan. Jamaah Majelis Taklim Raudatul Mufakirin di Surabaya, Jawa Timur melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Sholat Id digelar di kawasan Margorejo, Surabaya. Majelis Taklim Raudatul Mufakirin mengatakan penentuan Idul Fitri dilaksanakan dengan berpedoman pada dalil rukyat global yang diakui telah mendapatkan informasi jika hilal telah terlihat di negara Pakistan. Sholat Idul Fitri berlangsung khusyuk digelar di kawasan Gor Jalan Margorejo, Surabaya. Jamaah Muslimin Global di Surabaya, Jawa Timur juga menggelar sholat Idul Fitri 1447 Hijriah lebih awal, yaitu Kamis 19 Maret 2026. Pengurus menggelar sholat Idul Fitri lebih awal dengan pandangan umat Islam di Afghanistan telah melaksanakan Idul Fitri dan menyaksikan hilal secara langsung pada Rabu 18 Maret 2026 kemarin. Diketahui jamaah Muslim Global ini telah melaksanakan puasa lebih awal, yaitu pada tanggal 18 Februari 2026. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana persiapan sholat Id di Masjid Asyudairi Jakarta? Kita sapa rekan Aurelia Safira yang berada di lokasi. Silakan Aurel. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Benar sekali malam ini kami sudah ada di Masjid Asyudairi Rawamangun, Jakarta Timur, yang mana malam ini jemaah Muhammadiyah mulai melaksanakan takbir untuk menandai masuk Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan untuk Muhammadiyah sendiri menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 2026. Dan untuk suasana malam takbir di Masjid Asyudairi sendiri ini dinyatakan tidak ada takbiran untuk di Masjid Asyudairi, namun untuk masyarakat di sekitar Rawamangun dan sekitarnya akan ada takbir, yakni di Masjid Perguruan Muhammadiyah Ar-Rahman Rawamangun, yang mana untuk sholat Idul Fitri besok juga di Masjid Asyudairi Rawamangun ini tidak menggelar sholat Id, namun akan dilaksanakan di Masjid Perguruan Muhammadiyah Ar-Rahman Rawamangun. Dan untuk masjid ini menjadi salah satu masjid yang masjid pusat percontohan yang dipadati jamaah yang di Rawamangun sendiri. Sementara untuk agenda di takbiran bersama di Masjid Perguruan Ar-Rahman Rawamangun itu ada takbiran bersama, lalu ada pelunasan zakat fitrah dan persiapan sholat Idul Fitri besok pagi. Di samping itu juga para pengurus masjid melakukan persiapan sholat Id, yakni baik memfasilitasi jemaah dalam merayakan Idul Fitri termasuk fasilitas takbir bersama. Dan untuk persiapan malam takbiran di masjid-masjid umumnya melibatkan koordinasi panitia untuk takbir, pengecekan sound, lalu juga ada kebersihan masjid, pemirsa. Sementara demikian, Windy, saya kembalikan ke Anda di studio. Dari Masjid Asyudairi Jakarta, terima kasih Aurelia Safira atas informasinya. Lantas pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana informasi lainnya yang akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini dengan serangkaian berita lainnya di Kabar Utama. Didukung oleh
Pemirsa, sejumlah warga di Jakarta dan sekitarnya mulai melaksanakan perjalanan mudik pada malam hari ini. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Ciwandan saat ini. Sudah ada reporter TV One Virgi Dainas yang akan mengabarkannya secara langsung dari sana. Silakan Virgi. Ya, selamat malam Widi dan juga pemirsa. Keceriaan jelang Lebaran ini semakin terasa di Pelabuhan Ciwandan. Untuk kondisi sekarang di Pelabuhan Ciwandan ini memang sudah sepi karena sudah banyak masyarakat yang melalui puncak arus mudik ke Malin Malam. Kita bisa lihat dari data terbaru saja per 19 Maret pada pukul 20.00 sekitar 29 menit yang lalu ini sudah ada 124.000 penumpang dengan roda 2 72.000 dan juga truk ini 13.000, berarti sudah ada sekitar 89.000 kendaraan yang sudah melewati Pelabuhan Ciwandan ini untuk sampai ke Pelabuhan Bakaheni dan juga Pelabuhan Wika Beton. Dan juga ada 11 dermaga ataupun 11 lain, namun posisinya sekarang ini hanya 1,5 lain. Bahkan masih bisa dihitung pemudik motor ini yang datang ke Pelabuhan Ciwandan karena memang ritme alur dari Pelabuhan Ciwandan ini turun-temurun ataupun setiap tahunnya ini biasanya H-1 atau H-2 menjelang Lebaran ini memang sudah sangat sepi. Dan juga di Pelabuhan Ciwandan ini 4 dermaga masih dibuka untuk tetap menghantarkan sisa-sisa pemudik yang mungkin masih akan menyeberangi Pelabuhan Ciwandan ini untuk sampai ke Pulau Sumatera. Dan juga total ada 14 kapal, namun sekarang ini sudah tinggal 10 kapal saja yang berlayar karena memang tingkat dari pemudik ini juga sudah sangat rendah. Dan tadi kami sempat bertanya juga pada Pelindo ini mengatakan bahwasanya nanti semakin malam pemudik ini akan semakin sepi. Bahkan besok ini diprediksi sudah mungkin tidak lebih dari 100 motor yang datang ke Pelabuhan Ciwandan ini karena memang Lebaran sudah jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Dan juga fasilitas bagi pemudik juga beberapa tenan sudah mulai dirapikan ataupun sudah dibersihkan oleh petugas karena memang beberapa tenan ini direncanakan mengikuti alur dari adanya pemudik yang datang ke Ciwandan. Jika sudah semakin sepi maka beberapa tenda dan tenan ini maka sudah dirapikan. Dan juga Pelindo ini masih mengenakan tarif tiket sekitar 46.000 hingga 50.000. Dan hingga sampai saat ini juga beberapa agenda menarik seperti pembagian hampers, lalu pemberian goodie bag untuk masyarakat ini juga sudah selesai dilakukan kemarin malam saat puncak arus mudik. Dan juga di Pelabuhan Ciwandan ini masih terus nanti menghantarkan para pemudik hingga sampai esok hari tanggal 20 Maret pukul 3 sore. Jadi bagi Anda yang ingin melewati Pelabuhan Ciwandan, Anda masih mendapatkan atau bisa 1 hari lagi untuk lewat Pelabuhan Ciwandan hingga besok jam 3 sore. Sekian, kembali ke studio Windy. Jumlah pemudik di Pelabuhan Ciwandan terlihat sudah mulai turun. Terima kasih Virgi Dainas atas informasinya. Didukung oleh Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama beberapa saat yang lalu. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang
ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'ya di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik yang mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Pemirsa, selepas jeda kami akan menghadirkan bagaimana Pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pantauan arus mudik. Situasi di gerbang tol Cikatama sudah ada rekan Faisal Rinaldi, dan Pelabuhan Merak ada Andre Sopian yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Pertama, kami akan menyapa Faisal terlebih dahulu untuk mengabarkan bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana. Silakan Faisal. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Nampaknya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan mudik saat ini sudah hampir tiba di kampung halamannya, atau bahkan sudah tiba di kampung halaman dan juga sudah siap melakukan Hari Raya Idul Fitri 2026 yang jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026 nanti. Karena jika kami pantau untuk di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di kilometer 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama, untuk situasi arus lalu lintasnya nampak ramai lancar, cenderung sepi. Bahkan untuk di gerbang tolnya ini sendiri, Winnie dan juga pemirsa, kalau kita bandingkan dengan hari kemarin saat puncak arus mudik, untuk saat ini antrean kendaraan pun memang tidak terlihat tepatnya di pintu tol. Hanya ada sekitar 1 atau 2 kendaraan saja yang mengantri untuk melakukan transaksi atau pembayaran menuju ke tol Trans Jawa. Nah, memang Windy dan juga pemirsa, untuk puncak arus mudiknya ini sendiri memang sudah terjadi pada hari kemarin, tepatnya di 18 Maret 2026. Tercatat di puncak arus mudik tersebut ada lebih dari 135.000 kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta untuk menuju ke tol Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Di beberapa titik juga kami lihat, Windy dan juga pemirsa, melalui CCTV daring dari aplikasi yang disediakan oleh Jasa Marga, bahwa titik-titik yang kemarin terjadi kemacetan, bahwa pada malam hari ini sudah nampak lengang dan juga cenderung ramai lancar, mulai dari kilometer 10 atau di jalan layang tol MBZ, kemudian juga di kilometer 47, kilometer 57, kilometer 66 sampai dengan kilometer 70 atau gerbang tol Cikampek Utama saat ini nampak ramai lancar. Para pengendara memang saat ini sudah bisa melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 60 km per jam. Sementara itu untuk rekayasa lalu lintasnya memang saat ini jika kami pantau sudah tidak terlihat rekayasa lalu lintas kontraflow, karena memang sebelumnya pada puncak arus mudik kemarin sempat diberlakukan kontraflow dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama. Namun untuk saat ini sudah tidak terlihat jalur atau lajur yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek atau kilometer 70, sudah tidak terlihat lagi kendaraan yang menggunakan lajur kontraflow. Di kilometer 70 juga saat ini kami memantau ada beberapa petugas yang memang tadi sudah mencabut beberapa kon atau pembatas jalan yang digunakan saat kemarin untuk diterapkannya sistem kontraflow. Saat ini memang untuk di lajur dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 kami lihat sudah tidak ada lagi
kendaraan yang melintas di lajur kontraflow. Nah, sementara untuk rekayasa lalu lintas one way nasional memang saat ini masih terus diberlakukan dari kilometer 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, dan juga ini memang akan terus dipantau volume kendaraan yang melintasnya, Windy dan juga pemirsa, jika memang dilihat parameternya lebih dari 5.500 kendaraan yang melintas per jamnya, maka nantinya akan diberlakukan kembali sistem rekayasa kontraflow di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan untuk saat ini pula, meskipun lalu lintas sudah terbilang ramai lancar dan juga cenderung sepi dari arah Jakarta menuju ke Cikampek dan seterusnya, namun tak henti-hentinya nih Windy dan juga pemirsa, para pemudik dihimbau untuk tetap berhati-hati, kemudian juga mematuhi aturan berlalu lintas dan juga memastikan kendaraan serta stamina Anda ini fit agar untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Demikian Windy, laporan dari gerbang tol Cikampek Utama. Kami kembalikan ke studio. Ya, Faisal, apakah masih ada kemungkinan prediksi jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama ini masih akan meningkat? Ya, Windy dan juga pemirsa, untuk volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama apakah meningkat? Nah, ini juga yang masih akan nanti kami pantau sampai dengan besok dan seterusnya sampai hari Lebaran. Karena memang jika kami lihat dari keterangan yang dikatakan oleh Jasa Marga, memang di jam-jam segini bukan menjadi jam favorit untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik. Karena untuk jam favoritnya memang biasanya terjadi pada pagi sampai dengan sore hari, Windy. Dan juga nanti akan kembali ramai pada pukul 9 malam nanti sampai dengan dini hari. Karena memang saat ini masih menunjukkan pukul 20 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan juga situasi arus lalu lintas yang masih tergolong ramai lancar. Dan apakah nanti di pukul 9 ke atas akan terjadi lonjakan ataupun peningkatan volume kendaraan yang melintas, ini nantinya akan terus kami pantau dan juga informasikan kepada Anda dan juga pemirsa yang ingin melaksanakan perjalanan mudik. Windy. Baik, terima kasih Faisal. Selanjutnya, bagaimana suasana di Pelabuhan Merak, Banten? Sudah terhubung rekan Andre Sopian dengan informasinya. Silakan, Andre. Baik Windy dan pemirsa TV One, dapat saya sampaikan saat ini saya sedang berada di kantong parkir Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terpantau pada Kamis malam ini, kantong parkiran terlihat lengang. Kondisi ini mulai terlihat sejak sore tadi, di mana padahal kantong parkir sebelumnya sejak pagi tadi dipenuhi para pemudik yang akan menuju ke Sumatera hingga siang tadi. Bahkan tidak sedikit pemudik harus antri dari 3 hingga 6 jam untuk masuk kapal. Terpantau juga tadi setelah berbuka puasa, sejumlah pemudik hanya mengisi beberapa kantong parkir yang tersedia di kantong parkir SDP Merak ini. Padahal sebelumnya kantong parkir yang ada di saat ini saya berada selalu dipenuhi oleh pemudik yang akan menuju ke Sumatera usai berbuka puasa. Dapat saya sampaikan juga dari data yang saya dapat dari Pelabuhan Merak ini, tercatat 711.000 orang sudah menyeberang dan tercatat juga sebanyak 174.000 kendaraan roda 4 juga ikut menyeberang ke Sumatera. Hal itu terlihat adanya peningkatan sebesar 12% dari tahun yang lalu. Informasinya langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi yang mengabarkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan bagaimana persiapan takbiran warga Muhammadiyah di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kita sudah terhubung dengan rekan Santosa Suparman langsung dari Yogyakarta. Santos, bagaimana persiapan di sana? Ya baik, terima kasih Widi dan selamat malam pemirsa. Dari Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa saat ini masih dilakukan persiapan Festival Takbir Keliling Gemah Takbir Jogja yang digelar di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Persiapan telah dilakukan sejak petang hari tadi hingga malam hari ini dan saat ini masih berlangsung upacara pembukaan di mana hadir
Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, karena pada acara malam hari ini Gema Takbir Jogja malam Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Gede Kauman ini memperebutkan Piala Raja dari Sultan Hamengkubuwono X. Dan saat ini dapat kami kabarkan bahwa di sepanjang rute perjalanan yang akan dilalui oleh pawai takbir keliling Gema Takbir Jogja malam hari ini sudah dipenuhi oleh ribuan warga masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana kemeriahan malam Idul Fitri di Yogyakarta dengan Festival Takbir Keliling Gema Takbir Jogja. Pada kesempatan malam hari ini, Gema Takbir Jogja mengambil tema yakni takbir menggetarkan hati, Santosa Suparman atas informasi terbaru yang Anda sampaikan di sana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Negara hari ini. Sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Negara hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Megawati Soekarno Putri di Istana Negara pada pukul 11 siang tadi. Presiden didampingi oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Terlihat hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Megawati hadir didampingi oleh putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri berlangsung secara tertutup. Suasana terlihat hangat, kedua tokoh nasional tersebut tampak berbincang akrab. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait agenda maupun hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut. Di Hari Raya Nyepi, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menghentikan seluruh operasional penerbangan baik domestik maupun internasional selama 24 jam. Selain bandara dan pelabuhan, aktivitas perekonomian dan pariwisata di Bali pun berhenti total sebagai bentuk penghormatan terhadap catur berata penyepian yang dijalankan umat Hindu Bali. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang merupakan bandara tersibuk kedua di tanah air kini sepi dan sunyi. Tidak ada kebisingan baik dari suara pesawat maupun wisatawan yang lalu lalang di terminal keberangkatan maupun kedatangan pesawat. Selain berhentinya aktivitas penerbangan dan pelabuhan, aktivitas perekonomian di Bali juga berhenti total. Seluruh sektor usaha mulai dari pariwisata, transportasi hingga perdagangan menutup operasionalnya. Demikian kabar utama malam ini, pemirsa. Jangan lupa ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya. Saya Windy Welintonia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Mohon maaf lahir dan batin. Sarung Al-Samsi,